Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV? Salam sehat untuk kita semuanya. Kita kembali hadir di program Jaksa Menyapa, yang tentunya kali ini kita berada di Mall Pelayanan Publik Kantor Kejaksaan Negeri Muara Enim. Dan kali ini kita mengangkat tema pengamanan dan pengawalan tahanan serta supporting data di bidang pidana umum dan pidana khusus. Bersama saya Rian Gumai. Dan saya Amal Zafira. Pemirsa, kita pastinya tidak berdua. Ya. Kita sudah kedatangan dua narasumber. Ini langsung dari Kasih Tindak Pidana Khusus dan juga Kasih Tindak Pidana Umum. Assalamualaikum, kita sapa Bapak Ade Rahmat Hidayat SHMM selaku Kasih Pidum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ade atau Pak Rahmat ini manggilnya? Pak Ade, Mbak. Pak Ade, oke. Kita sapa juga ini Bapak Ari Prasetyo SH, ini selaku Kasih Tindak Pidana Khusus. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam Mbak. Apa kabar? Mas Rian. Alhamdulillah. Sehat, super ya? sekali. Sehat. Super sekali. Hari ini bijak ya kalimatnya. Iya, bijak sekali. Semangat lah sesuai dengan pidana khusus begitu ya. Iya. Siap. Kita langsung bertanya saja ini Rian terhadap Pak Ade selaku Kasih Tindak Pidana Umum. Nah Pak, kita ingin mengetahui tugas, fungsi, serta wewenang sebagai Kasih Pidum sendiri. Baik Mbak, saya sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dari Kejaksaan Negeri Muara Enim dalam keseharian bertugas yang antara lain melakukan penuntutan, juga melaksanakan penetapan hakim, melaksanakan putusan pengadilan, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya dalam perkara tindak pidana umum. Jadi sedikit banyak itu tugas saya sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Mbak. Baik. Dan juga pastinya di tindak pidana umum ini sendiri sudah berapa banyak kasus di tahun berjalan ini Pak? Di Kejaksaan Negeri Muara Enim sampai bulan Mei tahun 2023 kami sudah menangani perkara sebanyak 237 perkara, di mana perkara itu didominasi oleh perkara narkotika sebanyak 60%, kemudian ada perkara pencurian sebanyak 30%, dan sisanya itu didominasi oleh perkara pencabulan, perkara senpi, dan perkara-perkara lainnya, Mbak. Berarti memang masih mendominasi dari narkoba sendiri. Siap. Iya. 60% mendominasi 60%. narkotika di Masih sini. narkotika ya di Kejaksaan Negeri Muara Enim. Kita coba ke Pak Ari Prastyo nih, panggilan Pak Ari ya. Gimana Pak? Mas Rian? Hah? Iya gimana? Iya. Kita yang paling siap. tanya. Sudah siap sebenarnya pertanyaan-pertanyaan. Pak Ari, apa nih menjadi tugas dan wewenang dari bidang pidana khusus sendiri? Oke. Ya, kalau tadi dijelaskan oleh Pak Kasih Pidum ada bidang pidana umum, saya sendiri bidang pidana khusus. Nah, berdasarkan aturan Perja nomor 006 tahun 2017, bidang pidana khusus itu merupakan pengendali serangkaian tindakan penyidikan, pra penuntutan, kemudian melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan tetap, kemudian juga melaksanakan pelaksanaan putusan pidana bersyarat, khususnya di bidang tindak pidana khusus. Seperti itu, Mas. Kurang lebih sama ya tupoksinya ya. Kalau tupoksi sama, hanya cuma perbedaan ada tugas, pengkhususan dari bidang pidana khusus. Pembedanya dengan umum itu seperti apa? Oke, kalau dari pembeda, untuk pidana khusus sendiri itu merupakan jenis-jenis kejahatan yang diatur secara khusus di luar KUHP. Contohnya? Nah, contohnya misalnya tindak pidana korupsi, ada tindak pidana TPPU, tindak pidana terorisme, tindak pidana ITE, dan lain sebagainya. Itu contohnya. Itu yang khusus. Iya. Untuk sepanjang tahun 2023 ini sudah berapa banyak kasus yang ditangani Pak? Oke, untuk tahun 2023 saat ini, sejak awal tahun, bidang tindak pidana khusus sudah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan, dan tahapan yang kita jalani saat ini merupakan tindakan penyidikan. Udah satu perkara yang sedang kita proses, itu menyangkut di sektor pertambangan. Nah, mungkin kita sekarang sedang pengumpulan data dan bahan keterangan, insya Allah dalam waktu dekat setelah keluar audit perhitungan kerugian negara akan kita tindak lanjuti untuk dilimpahkan ke pengadilan seperti itu. Juga pastinya tindak pidana khusus ini berkaitan dengan korupsi ya. Korupsi, Nah, kalau ya, untuk korupsi sendiri di Muara Enim seperti apa Pak? Ya, kalau korupsi sepanjang tahun 2023 ini kita baru melakukan satu tindakan penyidikan ya, Mbak ya. Berkaca dengan tahun sebelumnya, ya indeks prestasi korupsi itu ya alhamdulillah cukup lah. Tahun sebelumnya kita sudah juga melakukan tindakan penyidikan. Tahun lalu itu menangani 2 perkara, dan alhamdulillah juga sudah diputus pengadilan. Dan yang paling penting dari pidana khusus ini ada pembalian keuangan negaranya, itu yang penting. Jadi tahun lalu itu ada penyetoran PNBP yang cukup signifikan dari tindak pidana khusus. Nah, tahun ini mohon doanya kita sedang berproses berjalan seperti itu. Menarik ya, karena Muara Enim ini menjadi sorotan juga ya, Iya, salah satu kasus penegak hukum mengenai tindak pidana korupsi. Iya. Nah, sampai menyuluh ke tingkat daerah begitu kan ya untuk pengawalan, dan ada saya mau tanya nih, bagaimana nih supportingnya, edukasinya ketika ada temuan dari masyarakat, apakah memberikan ruang klarifikasi
atau serta-merta langsung dilakukan tindakan penyidikan? Oke. Jadi sifatnya kita pertama selain bisa aktif langsung mencari bahan data keterangan, kita juga menerima laporan dari masyarakat. Tentunya laporan ini juga ada dasar aturannya, Mas. Apabila kita menerima laporan, tahap pertama yang harus kita lakukan mungkin kita menelaah hasil laporan itu, apakah benar laporan itu dilakukan oleh pihak-pihak yang berkompeten. Pertama, kan tidak asal sembarang kita menerima laporan terus kita proses. Tentunya kita ada klarifikasi dan kita melakukan proses pentelaan. Nah, laporan itu mungkin kita selidiki dengan terbitnya surat perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri untuk rangkaian full data dan full bucket, permintaan data dan keterangan seperti itu. Kalau untuk sidang sendiri masih dilakukan secara online atau sudah offline? Kalau sidang sampai saat ini tipikor khususnya kan dilakukan di Pengadilan Negeri Palembang ya, Pengadilan Tipikor. Kalau untuk jaksa dan pengacara yang bersidang itu masih offline. Tapi kalau terpidananya masih secara online melalui virtual. Di bidang pidana juga seperti itu, Pak? Mengenai sidang, ya. kalau di bidang tindak pidana umum itu sampai bulan Mei kemarin kita masih melaksanakan secara online. Namun per tanggal 5 Juni tadi kita sudah laksanakan secara offline dengan pertemuan tatap muka langsung. Jadi kami jemput di lapas, kemudian kita bawa di pengadilan untuk disidangkan. Baik, dari proses persidangan sendiri Pak, yang ada offline dan online ini tentunya ada dua esensi yang berbeda ya. Nah, apa sih kendala yang dirasakan ketika ini online Pak? Baik Mas, kalau kita kemarin laksanakan secara online, itu kendala yang menurut kami sangat berarti adalah ketika listrik sering padam, sehingga mengganggu pertemuan secara langsung. Karena sekalipun kita pakai generator, itu kadang sinyalnya nggak masuk, sehingga menghambat persidangan. Sedangkan kalau kita laksanakan secara offline ini, hambatan yang mungkin paling berarti adalah terkadang saksi itu jauh dari luar kabupaten, sehingga jarak yang mereka tempuh untuk ke pengadilan itu sangat jauh. Seperti itu. Jadi memang ada plus minusnya juga ya. Iya. Percepatan karena saat itu situasi pandemi ya. Iya. Nah, namun juga untuk menjangkau wilayah yang cukup luas. Siap. Makanya digunakan online tadi. Nah, sebenarnya kalau untuk mekanisme dari PIDUM sendiri ya. Baik Mas. Laporannya itu pastinya ada korban begitu ya. Kalau dari bidang pidana umum kami menerima dari penyidik Mas. Artinya laporan dulu ke polisi, nanti dikirimkan SPDP ke kami, baru kami lakukan pemeriksaan. Artinya tindak lanjut dari teman-teman kepolisian ya, tapi atas laporan si korban begitu ya. Baik. Mungkin bisa disampaikan mekanismenya Bang. Karena mungkin masyarakat awam juga tidak paham apa itu istilah administrasi seperti P21, P19 dan lainnya. Bisa dijelaskan Pak? Oke, baik. Terkait bidang pidana umum itu kalau nanti ternyata ada terjadi tindak pidana itu bisa dilaporkan kepada kepolisian. Nanti kepolisian akan mengeluarkan sprint penyidikan, kemudian akan dikeluarkan juga SPDP, akan dikirimkan ke kami. Nanti kami akan tunjuk jaksa untuk memantau perkembangan penyidikannya. Kemudian apabila nanti dalam berkas tersebut nanti ada kekurangan, akan kami minta untuk dilengkapi, dan apabila sudah lengkap nanti akan kami nyatakan lengkap dengan mengeluarkan P21, seperti itu. P21 itu artinya sudah dinyatakan lengkap dan Sudah dinyatakan lengkap. Proses selanjutnya Siap, agar nanti pihak penyidik dapat menyerahkan tersangka dan barang bukti. Itu proses tahap 2. Lalu untuk masuk ke proses persidangan begitu Baik, ya. setelah itu akan kami limpahkan ke persidangan untuk disidangkan. Ke Pak Ari. Pak Ari, gimana nih terkait tema kita hari ini, pengamanan dan pengawalan terhadap supporting data antara Pitsus dan PIDUM sendiri? Iya, sangat penting Mbak, sangat penting hubungan sinergitas antara bidang Pitsus dan bidang pidana umum, karena kami ini sama-sama adanya terpidananya atau tersangkanya. Jadi kami dalam hal ini saling membantu untuk melakukan pengamanan tahanan. Nah, karena sama-sama membutuhkan pengamanan, sehingga kami selalu berkoordinasi antar bidang bagaimana menjaga keamanan dari si tersangka yang akan kita sidangkan ini. Nah, bentuk sinergitasnya seperti itu. Juga mungkin hal-hal lain ya Pak Kasbidum ya, hal-hal lain terkait dengan kebutuhan pemeriksaan kesehatan, terpidana, dan masih banyak lagi Mas sebenarnya. Itu contoh-contoh kecilnya. Nah, kalau untuk tahanannya sendiri nih di Pitsus sudah berjumlah berapa nih yang sedang berjalan? Kalau saat ini di proses penyidikan kita masih TO Mas ya. Dari TO 2 orang calon 2 orang. Nah, kalau tahun sebelumnya kita sudah berdasarkan putusan hakim sudah ada 9 orang yang kita pidanakan. Kalau di pidana umum?
Dari pidana umum sampai bulan Mei kemarin kita sudah menangani 237 perkara. 273 perkara. Iya, namun yang paling ditekankan oleh pimpinan kita akan tetap menegakkan terkait pidana minerba. Di mana kami sudah bersinergi dengan pihak kepolisian, semua barang bukti angkutan itu kami rampas, Mbak. Ya. Kami rampas di dalam proses penuntutan. Baik. Kalau kita berbicara mengenai restoratif justice Pak di pidana umum sendiri bagaimana Pak? Terkait restoratif justice itu dilaksanakan penyelesaian perkara di luar persidangan, Mbak. Jadi artinya kita panggil para pihak yang berkepentingan. Sudah ada yang bisa di RJ-kan atau? Tahun kemarin kami melakukan RJ sebanyak 7 perkara, Mbak. Doakan kami supaya kami tahun ini lebih banyak lagi melakukan RJ terhadap perkara-perkara di Muara Enim. Baik, sudah ada 7 perkara yang bisa, tapi ada juga yang gagal kah Pak? Sampai sejauh ini tidak ada yang gagal, Mbak. Tidak ada. Berhasil ya Pak ya? Berhasil kita selesaikan di luar Kedua belah persidangan. pihak Bermanfaat. kembali Iya. keadaan semula seperti itu. Karena itu program unggulan kita, Mbak. Ya. Baik, dari Pidum. Kalau Pitsus ini untuk tindak pidana pencucian uang dari pelaku-pelaku korupsi ini apakah juga menjalar ya di Kabupaten Muara Enim aset-aset yang terjangkau dari Pitsus? Oke. Kalau penyitaan aset selalu kita terapkan terhadap calon tersangka kita dan terpidana kita. Jadi apabila terpidana ini tidak mau menyetorkan pembayaran uang pengganti, tentu 1 bulan setelah berkekuatan hukum tetap itu jaksa bisa merampas aset, Mas. Ya. Nah, jaksa merampas aset, kita telusuri apakah dari yang bersangkutan ini memiliki aset yang memiliki nilai ekonomis. Kemudian setelah kita rampas, kita lelang melalui mekanisme, kita setor ke kas negara sebagai bentuk pemulihan kerugian keuangan negara tersebut. Kita setor ke kas negara sebagai PNBP, seperti itu. Berapa nih jumlah PNBP dari Pitsus sendiri? Untuk tahun ini kita kan masih berproses ya Mas ya. Kalau Iya. Pitsus itu kan proses tahunan. Jadi untuk tahun ini kita masih berproses. Nah, untuk tahun lalu dari bidang Pitsus sendiri itu kita menyetor PNBP lebih kurang 659 juta. Dari hasil? Dari hasil tindak pidana korupsi. Oke, denda atau plus memang dibayarkan begitu? Itu ada uang pengganti, Aha. ada denda dan biaya perkara. Ada 3 komponen. Jadi dari 3 perkara yang kita sidik kurang lebih itu penyetorannya sekitar 559 juta tadi, 659 juta, koreksi. Kalau di desa sendiri Pak, ini daerah Muara Enim sendiri, adakah penyelewengan dari kepala desa sendiri? Oke, nah kebetulan Mbak ini pertanyaannya pas banget. Iya. 2022 kemarin kita ada menindak satu, tindak satu itu menyangkut dana desa, dana desa tahun 2019. Tersangkanya itu juga kepala desa. Kemudian terhadap bersangkutan itu juga sudah melalui mekanisme ya. Pertama melalui penegakan APIP, namun setelah pendekatan APIP itu juga tidak disetor terhadap potensi kerugian itu, ya kita tindak lanjuti. Kemudian perkara itu kita sidangkan dan sudah vonis dari majelis hakim, namun yang bersangkutan ini melakukan upaya hukum. Statusnya sekarang masih kasasi, kita nunggu perkaranya ingkrah, seperti itu. Baik, kalau di Pidum sendiri tadi menyampaikan ada tentang minerba ya, persoalan minerba lebih ke Baik. sana ya. Nah itu bagaimana? Terkait Mengenai potensi permasalahannya didasari oleh apa rata-rata di Kabupaten Muara Enim? di wilayah hukum Kejari Muara Enim ini perkara yang menonjol adalah perkara minerba, di mana di sini banyak sekali tambang-tambang rakyat di sini, yang artinya penambangan batu bara yang tanpa izin, seperti itu. Jadi kami sinerginya sama pihak kepolisian terhadap perkara tersebut, di mana semua barang bukti angkutan, barang bukti yang mengenai perkara batu bara itu kami rampas untuk negara semua, Mbak. Karena banyak juga ya yang menjadi komplain dari masyarakat, apalagi soal lalu lintas angkutan jalan berdampak, Kemudian lingkungan, Kesehatan juga iya, Mas. kesehatan juga. Baik, dari pidana umum sendiri Pak, terakhir untuk himbauan kepada masyarakat, bagaimana untuk persoalan hukum dan hasil dari prestasi penegakan hukum di bidang pidum sendiri. Silakan Pak. Baik, kepada masyarakat Kabupaten Muara Enim, saya sampaikan di mana di wilayah hukum Kejari Muara Enim ini perkara yang memang sangat menonjol adalah perkara narkotika. Untuk itu kita harapkan sinergi antara semua aparat penegak hukum dan juga pihak Pemkab untuk mengedukasi kepada semua masyarakat Muara Enim untuk dapat menjauhi penggunaan narkotika. Sedangkan perkara-perkara lainnya yang menonjol itu adalah juga perkara pencurian. Inilah kami sering langsung terjun ke masyarakat, di mana sebulan sekali kami melakukan penyuluhan di rumah restoratif justice terkait perkara-perkara yang banyak mencolok di wilayah hukum Kejari Muara Enim.
Baik, kalau dari Pitsu sendiri? Ya, mungkin sama, masih kurang lebihnya seperti tagline kita. Tagline besar kejaksaan itu kenali hukum, jauhi hukuman, seperti itu. Nah, cuman ingat juga di sini untuk pemerintah daerah khususnya, karena Pitsus ini kan bersinggungannya sama ASN ya, ASN sama corporate. Jadi kami ini tindak pidana khusus selalu mengupayakan pencegahan. Tetapi ketika pencegahan itu sudah kita upayakan tidak tercapai terhadap oknum-oknum yang coba-coba berani untuk menyelewengkan dana negara ini ya Pitsus akan melakukan tindakan tegas melalui tindakan penyidikan. Di samping itu juga kita selain melakukan penyidikan mungkin memperbaiki tata kelola ke depan agar perbuatan yang sama tidak terulang lagi di kemudian hari. Mungkin itu dari sini Pitsus. Ya, jadi lebih kepada pencegahan ya, perilaku koruptif. Iya. Kalau sudah penyidik, temu dengan saya. Iya. Baik, terima kasih Pak Ari Prasetyo sama Pak Adi Rahmat Hidayat ya, Kasipidum dan Pitsus ya, dari Kejaksaan Negeri Muara ini. Dan kami akan kembali lagi pemirsa dengan bidang yang berbeda juga ya. Pastinya sudah yang satu ini tetap bersama kami di Jaksa Menyapa. Terima kasih pemirsa PAL TV, Anda masih bersama kami di Jaksa Menyapa dan kita sudah bersama bidang yang berbeda lagi ini Rian dari bidang pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Dan sudah ada juga bersama kita narasumber yaitu Bapak Erwan SHMA selaku Kasih atau Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan juga barang rampasan. Assalamualaikum Pak Erwan, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Sehat, ya? Alhamdulillah. Sehat. Sehat waras Mbak. Wah, Alhamdulillah sehat semangat dan pastinya waras ya. Berarti balik ke titik nol ya. Iya. Baik, nah ini menarik ini ya dari bidang pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Sebelum ke sana, sebelum ditugaskan di tempat Kasih BB di Kejari Muara ini ditugaskan di mana? Sebelum saya menjabat di Kasih Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Muara Enim, sebelumnya saya sempat bertugas sebagai Kasih Datun di Kejaksaan Negeri Bone Bolango di Gorontalo. Wah, jauh Pak dari jauh, Gorontalo ke. jauh. Tapi aslinya dari mana Pak? Aslinya orang Palembang. Asli putra daerah Selatan. Palembang. Iya. Nah, ini karena penugasan yang sudah resiko ya sebagai pelayan masyarakat. Awalnya nih ketertarikan ingin menjadi seorang jaksa dari Pak Erwan gimana nih? Awal saya masuk jaksa ini yang jelas karena bidang saya kuliah itu di sarjana hukum, kemudian ya coba-coba masuk di bidang kejaksaan kan. Iseng-iseng berhadiah ya Pak, coba-coba. Alhamdulillah keterima kan. Iya, baik. Tapi kalau untuk di Kasih BB sendiri di Muara Enim sudah berapa lama Pak menjabat? Saya awal menjabat bulan Maret tahun 2022. Oh, udah setahun lebih ya Pak ya? Setahun lebih, 1 tahun berapa bulan, 2 bulan, 3 bulan kayaknya. Jadi sudah biasalah menghadapi barang bukti, barang rampasan seperti itu. Tapi kalau untuk berbicara mengenai perbedaan yang signifikan mungkin Pak yang terjadi di daerah Gorontalo dan Muara Enim itu seperti apa? Kalau di Gorontalo ya, yang signifikan itu tingkat kriminalnya. Kalau di tempat saya bertugas dulu di Kabupaten Bone Bolango, angka kriminalitasnya kecil, tidak seperti di Muara Enim. Dan Karena juga apa, banyak ragam kan di Ya. sini. Kalau di situ mungkin hanya penganiayaan atau pencemaran nama baik. Nah, tapi kalau di Muara Enim ini rata-rata kan beragam, banyak narkoba, ada perkara tambang, ada perkara pencurian, seperti itu Mbak. Baik. Kalau untuk tugas sendiri nih Pak, dan wewenang selaku Kasih Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, sejatinya implementasi yang diterapkan selama ini seperti apa Pak pelaksanaannya? Jadi Kasih Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan ini tugasnya mengelola barang bukti baik itu tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Awalnya pada saat pelimpahan dari pihak kepolisian, kemudian kita selaku pihak barang bukti dan barang rampasan menerima, kemudian mengelola barang bukti tersebut termasuk pemeliharaannya sampai dengan tahap putusan. Ada perbedaan antara barang bukti sama barang rampasan. Jadi barang bukti itu merupakan suatu yang disita oleh pihak yang berwajib sebagai alat bukti kejahatan, namun belum tentu dianggap sebagai barang rampasan. Jadi barang rampasan itu apabila barang bukti yang dipergunakan di persidangan itu mendapatkan kekuatan hukum yang tetap, kemudian dijatuhi vonis untuk dirampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan. Nah, itu berarti perbedaannya ya. Kalau untuk pengelolaannya sendiri bagaimana Pak? Jadi pengelolaannya itu
kami ada satu pemeliharaan, itu yang jelas pemeliharaan. Kemudian terhadap barang rampasan itu ada yang langsung dimusnahkan, kalau putusannya dimusnahkan. Kemudian ada yang dirampas untuk negara, kita ajukan untuk proses pelelangan online. Lelangannya sendiri secara online tadi itu Online, ya? Pak. Mekanismenya nih, setelah dilelang dari kejaksaan itu barang bukti yang sudah ingkrah begitu ya? Oke. Menjangkau hasil lelang yang nilai tertinggi atau menjaga kualitas nilai objek lelang itu seperti apa dari tahap awal ya, mekanisme yang sudah dilimpahkan dari pihak teman-teman kepolisian? Jadi tentunya yang dilakukan untuk dilelang itu barang bukti yang bernilai ekonomis. Kami bekerja sama dengan KPKNL, kemudian dari pihak Dinas Perdagangan dan Perhubungan untuk melakukan penilaian terlebih dahulu. Jadi barang bukti yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan ditetapkan sebagai rampasan untuk negara, kita lakukan penilaian oleh lembaga-lembaga lain, salah satunya Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan, kemudian kita bekerja sama KPKNL untuk dinilai pihak ketiga, dan yang melaksanakan pelelangan itu nanti yaitu pihak KPKNL. Kita hanya terima sebagai hasil dari itu, kemudian sebagai PNBP seperti itu. Dan pastinya tadi barang yang dimusnahkan narkoba ya Pak? Narkoba. Itu. Oke. Tapi banyak Pak untuk di Muara Enim sendiri. Jadi selama saya menjabat di tahun 2022 kemarin sempat melakukan pemusnahan barang bukti berupa narkotika sama senjata api dan senjata tajam. Senjata api juga dimusnahkan. Senjata api dimusnahkan dengan mengundang pihak yang terkait, salah satunya pihak kepolisian dan tentara, yang mana tahun 2022 kemarin 2 kali. Salah satunya yang terbanyak adalah untuk perkara tindak pidana narkotika. Kita lakukan pemusnahan. Kemudian di tahun ini mungkin berbarengan dengan Hari Bakti Adiaksa seperti itu. Kalau untuk barang bukti sendiri paling banyak itu apa Pak? Berbentuk apa? Kalau barang bukti salah satunya kendaraan bermotor, baik itu roda 2 ataupun roda 4. Kemudian banyak seperti handphone atau barang-barang lain yang berkenaan dengan tindak pidana itu sendiri. Seperti itu, Mbak. Kalau untuk kegiatan pemeliharaannya, Pak, kita tahu kan kalau proses hukum bisa saja ditempuh sampai tahap banding bahkan kasasi begitu ya. Nah, untuk menjaganya ini seperti apa pemeliharaannya dari sarana dan prasarana yang dikejar di Muara Enim? Alhamdulillah dari anggaran sudah disiapkan untuk pemeliharaan. Jadi kami memang untuk barang bukti yang nantinya akan dikembalikan ataupun akan dirampas untuk negara, kita lakukan pemeliharaan rutin. Ya. Kita jaga, jadi kita nilai ekonominya tetap ya Pak jangan sampai barang bukti yang nanti dikembalikan ke masyarakat atau dirampas untuk negara itu jadi tidak sesuai dengan yang masuk awal kayak gitu. Ada tempat khusus artinya ada, Pak? Ada. Karena kan ini berkaitan dengan faktor cuaca, hujan, panas gitu kan. Kami ada gudang barang bukti juga untuk kendaraan bermotor. Kemudian untuk penyimpanan lain juga untuk narkotika juga ada tempat khusus di Brankas seperti itu, Mbak. Nah, untuk PNBP tadi ya disampaikan tadi akan dikembalikan kepada negara begitu untuk pemulihannya ya. Berapa banyak Pak yang sudah diselamatkan? Kalau untuk tahun kemarin sekitar dari barang bukti sendiri, Pak ya? Ya. Jadi kalau untuk PNBP ini kalau yang dari barang yang dilelang kemarin sempat mencapai sekitar 200 jutaan, 200 sampai 300 juta. Nah, yang tahun ini ada juga bisa dianggap ada denda dari suatu perkara lingkungan sudah mencapai tahun ini sekitar 2 miliar lebih sebagai denda, kita masukkan juga sebagai PNBP. Jadi lebih besar tahun ini ya Pak? Tahun ini alhamdulillah sudah 2 miliar lebih lah. Ya, pastinya angka yang cukup fantastis. Itu terbesar di barang mana itu Pak? Uang dari mana? Dari denda, Mbak. Dari denda tindak pidana lingkungan. Seperti itu. Baik, kalau untuk barang bukti sendiri mungkin masyarakat juga banyak yang tidak paham gitu Pak ya. Ketika siapa tahu ya kan objek kendaraannya digunakan oleh pelaku tindak pidana kejahatan,
kemudian itu dia sudah berpandangan sudah disita oleh negara. Faktanya kalau nanti sudah putus ingkrah bisa dikembalikan kepada masyarakat gitu ya. Ada syaratnya Pak untuk mengambil itu. Jadi kriteria barang bukti itu ada yang dirampas kemudian ada yang dikembalikan. Oke. Kalau misalkan terhadap barang bukti yang dianggap sebagai alat untuk melakukan kejahatan tentunya dirampas untuk negara. Tetapi ada juga barang bukti yang didapat dari korban. Misalkan korban pencurian, korban penipuan. Itu otomatis nanti putusannya akan dikembalikan kepada yang berhak. Kami juga alhamdulillah dari pihak Pak Kajari sudah memberikan satu syarat ya. Kalau misalkan nanti di tahap 2, artinya pada saat pelimpahan yang kita yakini bahwa ini akan dikembalikan, dari pihak yang mempunyai hak itu bisa mengajukan untuk meminta barang bukti itu. Tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan. Kalau memang jelas-jelas sudah kita tahu bahwa nantinya akan dikembalikan, misalkan barang bukti dari hasil pencurian kan, dari korban, kemudian korban itu merasa perlu, maka dia bisa mengajukan untuk meminjam pakai barang bukti tersebut. Baik, seperti itu. Kalau untuk dari KSIBB sendiri, adakah Pak layanan? Nah, layanannya untuk masyarakat sehingga tidak susah lagi ya mengambil barang tuh ke kantor Kajari sendiri, itu bagaimana Pak? Jadi kami adalah salah satu terobosan dari pihak bidang barang bukti dan barang rampasan, yaitu namanya laris Mbak. Iya. Antar barang bukti gratis. Saya kira dagangan Pak. Laris manis ya. Laris manis. Jadi pihak-pihak yang merasa memiliki hak untuk barang bukti itu kemudian bisa langsung menghubungi bidang kita, bisa melalui via telepon atau bisa langsung datang ke kantor Kejaksaan Negeri Muara Enim untuk nanti ditindaklanjuti prosesnya seperti apa. Kemudian kalau sudah kita cari ternyata oh memang benar dikembalikan, kita langsung antarkan ke rumah yang bersangkutan tanpa ada pungutan biaya Rp1 pun seperti itu. Gratis. Gratis, Oh, ya, semuanya tadi gratis. No fee, programnya iya. Iya. Laris. Gila ya. Kalau untuk persoalan lalu lintas Pak, tilang menilang, nah ini bagaimana kendaraannya Pak? Kalau tilang itu kan bidangnya bidang dari pidana umum ya. Kita juga memang ada kewenangan di situ, tapi sejauh ini jarang dilimpahkan ke kita. Tetapi ada di pihak kepolisian. Jadi kalau yang untuk barang bukti dan barang rampasan ini khusus yang mengalami persidangan seperti itu. Jadi memang terkhusus ya. Ya. Kalau tadi di bidang kepidana umum. Iya, benar. Kalau perjalanannya Pak selama ini ya dari bidang pengelolaan barang bukti dan barang rampasan, apa yang menjadi kendala Pak? Yang memang mesti disuarakan. Mungkin pemirsa Pal TV mendengarkan dan juga pemerintah di instansi terkait. Yang sering jadi hambatan ini atau masalah, banyak barang bukti yang sudah jelas nanti dikembalikan, tapi para pemiliknya itu suka nggak datang, nggak ngambil, kemudian menumpuk di kita kan. Itu langkahnya seperti apa Pak? Makanya kita data dulu, kemudian kita hubungi ke jaksa yang bersangkutan, kemudian atau pihak-pihak yang berwajib untuk segera memberitahukan bahwa barang buktinya bisa diambil. Diambil ataupun mau diantarkan karena seperti kan, itu ya. Banyak korban-korban misalkan tindak pidana pencurian itu biasanya setelah persidangan yang harusnya dikembalikan, mereka karena jarak yang jauh atau jarak tempuh sehingga tidak datang. Kemudian juga ada kendala barang bukti yang bekas kecelakaan lalu lintas. Lalu lintas, kemudian barang bukti itu kan posisinya sudah hancur kan. Kemudian dari pihak keluarga kadang tidak berminat lagi untuk ngambil. Kita sudah hubungi, kemudian ya dari mereka juga kadang ya udah Pak, dibiarin aja di situ. Jadi kan sering menumpuk. Di situ kendalanya pengelolaannya. Tapi dari langkah dari Kejari sendiri bagaimana Pak? Kita segera untuk mengeksekusinya. Itu tadi dengan
kalau memang sudah tahu alamat yang jelas ya kita antarkan saja. Oh, diantarkan. Ada ruang waktukah ditentukan bila mana tidak diambil maka ini akan segera dilelang? Tidak ada. Oh, tidak ada. Atau itu. dimusnahkan Tidak sebenarnya. ada. Masakan tidak ada ya. Itu masih hak yang Bersangkutan ya, bersangkutan. yang mempunyai haknya. Baik, kita sudah di di akhir segmen ini Pak. Kita minta juga untuk Bapak adakah closing statement ataupun himbauan terkait bidangnya sendiri. Ya. Himbauan pada masyarakat, kami dari pihak pengelolaan barang bukti dan barang rampasan mempunyai layanan, yaitu layanan antar barang bukti gratis agar bisa dimanfaatkan dengan menghubungi langsung ke kantor Kejaksaan Negeri Muara Enim dan menghubungi bidang barang bukti dan barang rampasan. Oke, terima kasih Pak Erwan, SMH selaku Kasih Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan yang sudah memberikan kesempatan waktu, informasi dan edukasi kepada kita semua termasuk pada masyarakat Dan juga di mana pemirsa pun berada Paltik. ya. Iya. Pemirsa, kami akan kembali lagi dengan bidang yang berbeda lagi. Ya. Tapi sudah yang satu ini tetap bersama kami di Jaksa Menyapa. Anda masih bersama kami pemirsa di Jaksa Menyapa dan kita sudah ada di masih di Mall Pelayanan Publik kantor Kejaksaan Negeri Muara Enim dan sudah bersama kita juga ini ada Kasih Intelijen dan juga Datun ya Rian. Ya. Dan juga kita sudah mengangkat tema lagi terkait dua bidang ini yaitu pengawalan, pengamanan dan pendampingan hukum pendampingan pembangunan di Kabupaten Muara Enim antar bidang intelijen dan juga Datun sendiri. Baik, ini sinergitas antar bidang ya. Siap. Sebelum kita mendalami itu, kita perkenalan dulu nih. Ini langsung ada di samping kita pemirsa Bapak Kasih Intelijen, Bapak Anjas Karya SHMH. Betul. Assalamualaikum, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sebelahnya nih sudah ada Pak Denny Alfianto ya, SH selaku Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara. Apa kabar Pak? Baik, terima kasih. Sehat ya Pak Sehat, ya? alhamdulillah. Semangat. Semangat ya. Harus semangat dong. Baik. Harus semangat. Dasinya udah merah, kalau nggak semangat lah. Iya. Baik, akan kita coba pertanyaan dulu nih ya, langsung Siap. kepada Kasih Intelijen ini ya. Apa sih Pak yang menjadi tugas dan wewenang intelijen di Kejaksaan Negeri Muara Enim? Ya, terima kasih. Kalau berbicara tentang intelijen ini ada beberapa benang merah yang harus kita ketahui bahwa intelijen tidak lepas dari agen. Agen yaitu merupakan subjeknya orang, kemudian data dan informasi. Jadi semua itu dikemas dalam kegiatan intelijen, terutama di intelijen kejaksaan. Intelijen kejaksaan ini sifatnya supporting data. Jadi supporting data ke semua bidang, baik itu bidang pembinaan, datun, kisus, pidum, ya, maupun kepimpinan sendiri untuk mengambil keputusan. Jadi supporting data itu kita lakukan dengan cara pengumpulan data, pengumpulan bahan keterangan, ya kan? Dan selain itu juga intelijen di kejaksaan ini satu-satunya bidang intelijen yang mendapat kewenangan dalam penegakan hukum. Jadi istilahnya intelijen justisial. Ya. Justisial itu cuma ada di intelijen kejaksaan. Pembeda daripada intelijen lainnya? Iya, Pak, ya? beda dari intelijen Sisi lainnya. ya? Jadi kita Oke. bisa melakukan intelijen penegakan hukum. Itu sudah dituangkan oleh Bapak Jaksa Agung kita dalam Pedoman Nomor 20 Tahun 2021 tentang intelijen penegakan hukum. Baik, itu dia cara kerjanya adalah supporting data Ya. dari semua bidang. Baik, kalau untuk Bapak Denny sendiri Pak. Untuk bidang perdata dan tata usaha negara, tugas kita dan wewenang itu mencangkup dari penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya. Baik. Itu berarti Bapak Denny adalah jaksa pengacara negara. Pengacara seperti itu. negara. Jadi kliennya adalah negara ya Negara. Pak, seperti itu. Negara Banyak ya dan bidang tadi Pak ya, ada pendampingan juga begitu ya? pemerintah daerah, BUMN, BUMD. Oke. Kita mewakili itu. Mekanismenya Pak, bisa disampaikan? Mekanismenya pihak yang bersangkutan seperti pemerintah daerah atau BUMD itu memberikan kuasa ke kita atau meminta pendampingan hukum secara tertulis, kemudian kita telaah dan Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim nanti membuatkan surat perintah menunjuk tim jaksa pengacara negara. Itu mungkin prosesnya. Baik, itu untuk litigasi ya Pak. Kalau non litigasi, kalau untuk masyarakatnya seperti apa Pak? Pendampingan Untuk hukum? masyarakatnya itu dia pelayanan hukum. Iya. Jadi masyarakat Kabupaten Muara Enim dia bisa apabila ada permasalahan
pribadi atau permasalahan hukum itu bisa datang ke kantor Kejaksaan Negeri Muara Enim ke bidang Datun. Di situ ada posko pelayanan hukum, itu bisa nanti jaksa pengacara negara yang memberikan saran. Baik. Tapi untuk sejauh ini keluhan dari masyarakat Kabupaten Muara Enim itu biasanya seperti apa konsultasinya, Pak? Masalahnya? Kebanyakan soal tanah. Terkait tanah, ada tanah yang tiba-tiba dia miliki, tiba-tiba ada yang mengklaim seperti itu. Baik, ke arah-arah ke sengketa juga ya? Iya, sengketa. Berarti sudah membuka mindset pada masyarakat bahwa jaksa bukan hanya persoalan pidana, tapi sudah meluas ke perdataan juga ya, iya. dengan kategori-kategori tertentu. Iya. Oke. Apalagi sekarang saya tambahkan kejaksaan juga humanis, lebih humanis. Ya, lebih humanis. Jadi bagaimana kita melakukan penegakan hukum dengan cara humanis. Oleh dari bidang intelijen sendiri, Pak, dari upaya preventif ataupun juga pencegahannya seperti apa? Ya, dalam bidang intelijen, upaya preventif karena pada Undang-Undang Kejaksaan baru nomor 11 tahun 2021 itu intelijen berfungsi untuk melakukan pencegahan dalam tindak pidana korupsi. Jadi di situ kita preventifnya pencegahan, seperti dalam tugas pokok kita melaksanakan ada namanya penerangan hukum, ya kan, ada sosialisasi, terus jaksa masuk sekolah, terus ada juga jaksa jaga desa yang diterapkan, yang digaungkan oleh pimpinan kita di Kejaksaan Agung. Jadi fungsi preventif kita di situ, kita melakukan sosialisasi, terus kita turun ke desa-desa juga, terus melakukan penerangan hukum ke beberapa lembaga agar itu tidak terjadi. Fungsinya, tujuannya agar tidak terjadi lagi tindak pidana yang sebelumnya. Oke, saya tertarik nih Pak, bahwa intelijen kejaksaan ini mempunyai tugas penegakan hukum juga ya. Bukan hanya supporting data. Bukan hanya supporting data. Nah, cara kerjanya bagaimana Pak? Ya, jadi intelijen penegakan hukum di kejaksaan pada khususnya ketika menerima laporan, kita lakukan telaan terhadap laporan tersebut. Apabila laporan tersebut dalam saat kita melakukan kumpulan data dan keterangan disinyalir atau diduga ada tindak pidana yang terjadi di situ, ada peristiwa pidana yang terjadi di situ, maka kita tingkatkan ke operasi intelijen justisial namanya, yang nantinya tetap kita limpahkan ke bidang Pitsus, Jadi mekanismenya atas dasar ada laporan atau pengaduan begitu ya? Itu yang pertama, laporan. Terus juga kita punya instrumen namanya ANBER, analisa berita. Jadi analisa berita, apa yang kita dapat, berita-berita yang kita dapat, ya kan, bisa kita analisa dan bisa kita lakukan pengumpulan data dan bahan keterangan terhadap berita tersebut. Apakah mempunyai diduga ke arah peristiwa pidana atau tidak, bisa kita analisa di analisa berita tersebut. Kalau ungkap kasusnya sendiri Pak, yang sudah dilakukan di intelijen Kejari Muara Enim ya, dari Kejari Muara Enim sekarang sudah ada satu penyelidikan, itu salah satu perkaranya di BUMD, yang ada di kota Kabupaten Muara Enim. Baik, kita ke Pak Denny. Pak, sudah berapa banyak MOU Pak yang sudah dilakukan dari MOU untuk tahun 2023 ini sampai dengan bulan Juni ini 258 MOU perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah, para kepala desa, dan untuk pendampingannya itu dari MOU itu terus ditindaklanjuti dengan pendampingan itu ada 5. Ada 5. Ya. Dan juga ada pengawasan proyek strategis juga ya Pak? Strategis. Baik, sudah banyak yang sudah ada. Antusias begitu Pak ya, dari pemerintah. Pemerintah daerah dan para kepala desa antusias sekali untuk minta pendampingan agar di desa, di pekerjaan mereka, di tugas-tugas mereka itu tidak salah. Iya. Kita dampingi mereka. Kalau tadi ada subbidang masalah hukum lainnya gitu ya. Nah, itu maksudnya seperti apa? Tindakan hukum lainnya. Iya, tindakan hukum lainnya itu kita bisa mewakili pemerintah dalam hal adanya sengketa atau litigasi
penyelesaian sengketa di dalam pengadilan. Kalau kita berbicara mengenai Halo JPN, Pak, bagaimana? Apakah masyarakat adakah media yang bisa mereka hubungi seperti itu, ataupun langsung datang ke kantor Kejaksaan Negeri Untuk sendiri? pada saat kita sosialisasi dengan para kepala desa dengan 248 desa itu, kita sudah memberitahukan bahwa kalau tidak sempat ke kantor Kejaksaan Negeri Muara Enim, mereka bisa langsung menanyakan masalah-masalah itu melalui Halo JPN. Ya. Melalui telepon, Google ya, melalui internet, mereka bisa langsung menanyakan permasalahan mereka, dan nanti kita sebagai adminnya kita yang menjawab langsung. Untuk syarat-syaratnya adakah, Pak, syarat-syarat khusus untuk berkonsultasi seperti itu? Nggak ada syarat. Jadi kalau mereka ingin ada permasalahan hukum, mereka bisa langsung menanyakan. Baik, ke Pak Anjas nih ya. Nah, saya pernah mendengar istilah bahwa intelijen kejaksaan itu adalah mata dan telinganya pimpinan. Ya. Nah, ini bisa dijelaskan ini seperti apa? Ya, jadi itu. Kalau intelijen mata dan telinga pimpinan itu benar. Jadi pimpinan setiap hal yang mau ditanyakan itu tujuannya pasti ke Kasih Intel. Nah, jadi Kasih Intel tadi harus buka koneksi, buka koneksi sebanyak mungkin informasi yang kita terima, sebanyak mungkin data yang kita terima, ya kan, yang nanti kan kita laporkan ke pimpinan. Nah, dari kalau untuk membuka koneksi nih Pak ya, artinya kan memperluas jaringan untuk supporting data tentunya ya. Bagaimana sinergitas dengan penegak hukum lainnya di institusi lain? Jadi kita di Muara Enim ini ada namanya komunitas intelijen daerah. Itu kita sinergi dengan BIN daerah, terus juga intelijen dari kepolisian maupun dari TNI. Nah, jadi kita sinergi saling bertukar informasi di situ. Karena fungsi intelijen di kejaksaan juga mempunyai fungsi koordinasi, ke intelijen itu gunanya tadi supaya kita dapat informasi sebanyak mungkin yang bisa kita sajikan ke pimpinan, dan apabila pimpinan memerlukan informasi tersebut kita sudah siap. Nah, di sana ada pertukaran informasi. Ya, pernahkah Pak kebocoran nih? Ya. Bocor informasi? Sampai sejauh ini belum ada. Tidak ada ya, pastinya dari pihak intelijen sendiri sudah menutup rapat. Nah, informasi-informasi yang pastinya harus disimpan seperti itu ya Pak ya. Mungkin saya tambahkan juga nih Pak, tadi kalau di Datun ada pendampingan, kan kita di intelijen juga sejak tahun 2000, sebenarnya dari tahun 2020 itu sudah ada namanya pengamanan pembangunan strategis yang tadinya dilaksanakan di Kejati, namun sejak di tahun 2022 itu kita sudah berdasarkan surat edaran dari Jamintel itu sudah bisa melaksanakan, setiap kejaksaan negeri bisa melaksanakan kegiatan pengamanan pembangunan strategis, tentu dengan syarat-syarat tertentu. Jadi memang ada syarat-syarat tertentu gitu kan, pembangunan strategis, apalagi belakangan Muara Enim ini tingkat koruptifnya yang sedang diperkarakan di negeri ini sangat tinggi begitu ya. Himbauan terakhir Pak dari Kasih Intel untuk pada masyarakat, terutama di bidang intelijen kejaksaan. Ya, terima kasih kalau dari bidang intelijen, terutama ke perangkat daerah, organisasi perangkat daerah atau dinas-dinas atau badan-badan yang ada di Kabupaten Muara Enim ini, marilah kami hadir di sini di kejaksaan ini untuk membantu pembangunan daerah. Jadi apapun permasalahannya, apapun yang perlu kami, yang perlu bantuan dari kami, silakan koordinasikan pada kami. Jadi fungsi kami di kejaksaan di daerah ini berjalan, jangan sampai kejadian sebelum-sebelumnya seperti terlalu banyaknya silva di daerah, ya kan, di Kabupaten Muara Enim ini kami harapkan agar tidak terjadi lagi. Jadi apa yang jadi masalah, ayo koordinasikan ke kejaksaan. Kami punya instrumen, baik itu instrumen Datun, instrumen Intel, ya kan, maupun Pak Kajari sendiri. Pak Kajari kita juga selalu membuka diri kepada perangkat-perangkat daerah atau dinas-dinas dan badan-badan di Kabupaten Muara Enim ini untuk menyelesaikan apa permasalahan yang ada selama ini, sehingga tidak terjadi lagi permasalahan-permasalahan yang seperti tahun-tahun sebelumnya. Itulah pentingnya koordinasi ya Pak Iya, ya? Koordinasi. Jadi keberadaan kami di sini ayo manfaatkan. Kalau untuk Pak Denny sendiri Pak, closing statement maupun himbauan kepada pemirsa di rumah terkait harapan kami bidang perdata dan tata usaha negara Kejaksaan Negeri Muara Enim ini lebih dikenal oleh masyarakat agar pelayanan hukum
kepada masyarakat bisa maksimal, dan kepada pemerintah daerah pun tidak usah takut lagi untuk meminta pendampingan di dalam pembangunan Kabupaten Muara Enim. Baik, itu dia. Bahwa memang jaksa itu bukan hanya melakukan penuntutan di persidangan, pastinya. Jadi fungsi pencegahan kita Iya, juga harus fungsi jalan. pencegahan juga sosialisasi juga Sosialisasi. sudah dilakukan. Pastinya sudah dekat sekali dengan masyarakat. Baik, terima kasih sekali lagi Siap, Pak Jasra, sama-sama. selaku Kasih Intel dan juga Dan juga Pak Pak Denny, Denny. Kasih Datun yang ada di Kejaksaan Negeri Muara Enim. Atas informasinya, waktu dan edukasi kepada masyarakat terkhusus di Kabupaten Muara Enim. Untuk pemirsa PAL TV yang sudah bergabung bersama kami di Jaksa Menyapa, kami ucapkan terima kasih dan saksikan terus hanya di PAL TV memang punya kita. Akhir kata saya Rian Gumai. Saya Malzafira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa.